Oke, shalom semuanya, selamat malam. Ini kita hari ini kita kedatangan seorang tamu. Ini salah satu teman aku juga. Ini salah satu apologet, tetapi kayaknya kalau di dunia media sosial Facebook kurang aktif ya, tapi aktifnya di dunia per YouTuber. Selamat malam Ya. Bang True Speaker. Shalom. Malam Kesia, gimana kabarnya? Iya, sehat-sehat, puji Tuhan, lumayan lah. Gimana nih kabar Bang True Speaker? Sehat. Iya, Waduh. ini agak nggak apa-apa dah ya. Ini agak-agak berisik dikit soalnya aku lagi ada di luar, lagi sambil minum kopi lah ya. Kita sambil santai aja bahas-bahas. Karena Oke. ini bahasannya cukup agak-agak berat, cukup agak fenomenal dan dijamin aman ya. Kita bahas tentang Aman. konspirasi ini, dijamin aman. Oke ya. Jadi perlu pemberitahuan, hari ini aku nggak dikasih pakai masker oleh bang speaker ini. Kalau nggak dia nggak mau masuk katanya. Jadi pakai topi Oh, aja dah. Kalau pakai kacamata terus malah kelihatan aneh ya. iya. Oke oke. Jadi kita ini kita bikin durasinya 1 jam, kita padatkan aja, nggak usah terlalu panjang. Nanti tingkat konsentrasi orang udah buyar ya kalau udah 1 jam ke atas. Betul. Nah ini tunggu dulu ya. Ini ada yang mau aku tanya dulu. Ini agak prolognya mungkin agak-agak joke, intermezzo, tapi ini penting lah aku pertanyainnya. Ini Bang True Speaker ini, dia ini kayaknya jarang mau untuk duet atau disandingkan dengan teolog-teolog atau apologet lain. Ya. Sukanya main tunggal. Kira-kira ini punya alasan tersendiri atau mungkin ada orang yang kurang masuk untuk bahasan-bahasan tertentu atau gimana tuh Bang? Ya, karena untuk masuk ke dalam pembahasan ini itu membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang dalam ya. Jadi kebanyakan orang yang di YouTube itu kan hanya mencari sensasi begitu. Jadi dia kurang Yes, pas begitu. Sementara di sini saya memberikan edukasi ya kepada banyak orang untuk membangunkan semua orang dan itu membutuhkan membutuhkan ketenangan berpikir, orang butuh ketenangan untuk mencerna gitu. Jadi kalau dikonfrontasi dengan hal-hal yang untuk sensasi-sensasi dia jadi nggak dapat hasilnya begitu. Kira-kira begitu dah. Oke oke sip sip. Jadi daripada kita nanti ngerasa nggak nyambung, kita ngerasa nggak sinkron, Betul, pola pikirnya berbeda sama kita nggak masuk ya udahlah betul, ngapain kan? Kita bagus cari yang circle yang nyambung sama kita aja gitu ya. Nah betul. ini judul kita malam ini kan agak berat ya. Ini Ya, memang benar bahasan yang tidak semua orang bisa masuk tentang betul. konspirasi. Nah, konspirasi. Aku juga percaya bahwa di dunia ini banyak sekali fakta-fakta sejarah dunia disembunyikan dan banyak konspirasi. Nah, Ya, ini kalau kita bicara tentang konspirasi, ini kan agak luas nih ya Bang Speaker ya. ya. Ada tentang flat earth, apa maksudnya bumi datar, bumi bulat, terus Flat bicara earther. tentang uh, terus seperti yang kayak judul kita masalah cloning, alien, ada tentang Antartika. Nah, ada satu mungkin yang penting sekali. Ini belakangan ini kan sebenarnya bukan belakangan sih dari dulu. Cuman kayaknya belakangan ini hot lagi masalah tentang bumi datar, bumi bulat yang juga termasuk dalam bagian konspirasi ya. Bener ya Bang ya? Ya. Nah, kalau Bang True Speaker sendiri ini di pihak yang mana nih? Bumi bulat, datar, Ya, berlubang? jadi begini, ya, jadi begini Kesya. Kita sejak kecil ya sudah didoktrinasi, sudah di brainwash sejak kita mulai masuk ke sekolah bahwa bumi ini bulat begitu. Ya. Jadi sekolah sebenarnya itu lebih tepat kepada adalah mesin brainwash gitu. Karena apa? Ketika kita keluar dari sekolah, misalnya seperti saya, sarjana ya, setelah saya mencari fakta-fakta, saya baru menyadari bahwa apa yang saya pelajari di sekolah sampai saya dewasa, sampai saya sarjana, ternyata semua itulah fake alias palsu. Jadi saya merasa sangat dibodohi sekali gitu. Nah, jadi makanya orang-orang yang sudah sadar bahwa bumi ini sebenarnya adalah datar, mereka nggak akan bergabung dengan sekolah anak biasa begitu. Jadi begini ke saya, yang penganut flat earther itu biasanya adalah para intelijen ya, para intelijen. Lalu kedua orang-orang yang sudah tercerahkan ya, mereka disebut dengan awakening society atau orang-orang yang sudah tercerahkan. Lalu yang ketiga para elit dunia yaitu yang mengkonsep bumi bulat tadi, sebenarnya mereka sendiri adalah penganut bumi datar. Hanya saja mereka
membohonginya gitu. Jadi seluruh dunia ini dipenuhi oleh dusta, ya. 90% dunia ini dipenuhi oleh konspirasi. Konspirasi itu adalah dusta, ya. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Jadi iblis membanjiri seluruh dunia ini dengan dusta. Makanya kalau dikatakan konspirasi itu sangat luas sekali, dan itu sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau dikatakan konspirasi itu bukan hal yang sedikit-sedikit seperti yang Anda pikir. Itu sangat luas sekali. Hampir setiap hari apa yang kita lihat di depan mata kita, itu adalah sebuah tipu muslihat yang sudah di-setting sedemikian rupa oleh para penguasa gitu. Jadi ini semua ada sistemnya dari atas, mereka membuat mereka men-settingnya ya. Jadi di dunia ini itu di-setting atau direkayasa oleh namanya Rockefeller Foundation gitu. Rockefeller Foundation. Jadi Rockefeller Foundation ini itu di sana dipanggil semua ahli-ahli terbaik dari seluruh dunia, ya, terbaik dari seluruh dunia di bidang keuangan, di bidang kesehatan, di bidang intelijen, di bidang perang, di bidang religius, agama, di bidang segala macam gitu. Mereka hanya memanggil yang terbaik dan para pemimpin-pemimpinnya. Lalu mereka dibuatkan studi bagaimana untuk membuat sistem dunia. Oke. Nah, kalau kita mau bicara masalah bumi datar sama bumi bulat ini kan Bang, kita mungkin nggak bisa lepas juga dari kekristenan ya, apa yang dibilang oleh Alkitab. Nah, memang sih aku udah pernah bahas juga ini. Aku berada di antara ini, aku menerima di kubu manapun. Jadi kedua-duanya ini sama kuat. Cuman memang ada satu bagian di Alkitab yang tidak menerima aja ya, yang memang sebenarnya bumi itu datar ya. Faktanya mau nggak mau begitu ya. Coba kalau menurut dari Alkitab gimana Bang ini? Ya, kalau menurut Alkitab, jadi mayoritas orang Kristen salah memahami kata yang tertulis di kitab Yesaya kalau tidak salah ya. Duduk di atas lingkaran gitu, circle ya. Dalam bahasa Ibrani-nya kalau tidak lupa gulah ya kalau tidak salah ya. Tetapi oleh LAI dia menuliskannya bulatan. Jadi di sini kesalahannya jelas adalah pada LAI gitu. Jadi memang kalau kita melihat bentuk bumi aslinya, jika dilihat dari kamera independen bukan dari NASA ya. NASA itu adalah pabrik hoax ya. Kamera independen itu memang bentuk bumi itu melingkar dia, datar tapi melingkar seperti cakram gitu. Jadi orang Kristen tertipunya karena apa? Karena LAI gitu. Jadi sebetulnya ya, kalau saya boleh mengatakan ya, dari kesimpulan saya di dalam LAI sendiri pimpinan-pimpinan utamanya di sana ada kaum Masonik ya, kaum Masonik atau kaum Freemason gitu. Karena itu memang Freemason ini menguasai hampir seluruh organisasi, organisasi keagamaan, bahkan kerajaan ya, negara, mereka ada di semua tempat begitu. Nah, jadi karena itulah banyak sekali saya temukan Alkitab LAI itu bisa menyesatkan kalau orang nggak paham gitu bahasa aslinya gitu. Jadi memang itulah gunanya orang-orang yang berpengetahuan. Ya. Banyak human errornya. Dan sebenarnya itu errornya itu ada unsur kesengajaan kalau saya lihat gitu. Ada unsur kesengajaan. Konspirasi juga ya. Iya. Sepertinya jatuh ke sana gitu ya. Ya. Jadi begini kita luruskan dulu mindsetnya. Konspirasi itu artinya adalah dusta gitu. Tapi dusta yang sudah di set up, itu artinya dusta yang disengaja gitu. Dibangun dengan sistematis. Itu konspirasi. Kemudian dipropagandakan, disugesti ke orang lain gitu. Sama kayak di sekolahan ya, karena metodenya metode hafalan semua, udah bertahun-tahun dicekcokin, ya sudah itu nempel di alam bawah sadar kita gitu ya. Betul. Nah, aku juga sering ya, kalau misalnya kayak buka-buka TikTok gitu, itu ada grup-grup bahasan tentang bumi datar itu sebenarnya sih bagus penjelasannya. Cuman aku yang penasarannya itu
konspirasi itu, kebohongan itu yang sudah mendunia itu untuk bilang bumi itu bulat, itu tujuannya apa ya gitu? Kemana itu arah kira-kira? Pertama, kalau dari segi bisnis ya, NASA itu merupakan sebuah proyek untuk menghasilkan uang bagi para tokoh elit dunia secara cuma-cuma gitu. Nah, jadi mereka membuat sebuah industri uh, tipu-tipu ya, seperti Hollywood lah gitu, tapi masih lebih lebih canggih Hollywood lah ketimbang NASA sebenarnya. Kalau NASA itu sebenarnya gampang banget di expose apanya gitu, dengan sedikit skill apa Photoshop, skill Premiere atau skill apa Iya, iya, iya. Pernah membuka layar melihat. itu langsung kelihatan dia. Jadi NASA itu sebenarnya masih lebih rendah apanya kualitas skill editingnya ketimbang Hollywood gitu. Nah, jadi NASA ini dia hanya dengan apa ya tipu-tipu sesederhana seperti itu, mereka bisa menghasilkan miliaran US dollar gitu. Itu pertama, dari segi bisnis dia sangat menguntungkan ya. Lalu eh, sisi yang kedua, dia adalah bersifat spiritual, bersifat spiritual. Nah, jadi kalau kamu mengenal yang namanya Baphomet ya, Baphomet itu dia Iya, iya, punya iya. bola globe namanya di dalam apanya di perutnya begini. Begitu. Makanya globalis ini kan satanik semua gitu, satanik. Jadi ketika mereka mengkonsep bumi itu sebagai globe, sebenarnya mereka sedang melakukan ritual keimanan mereka kepada satanik tadi. Sama seperti kita orang Kristen, kita membuat salib di rumah kita, di kantor, di kamar kita begitu. Mengapa kita membuat salib? Karena itu bermakna spiritual bagi kita. Demikian Jadi juga mereka terbalik gitu ya. para satanik tadi, para globalis tadi, ya, mereka mempropagandakan bumi ini bulat karena ada unsur spiritual tadi, yaitu di patung dewa Baphomet tadi ada bumi bulat. Itu alasan ininya, spiritualnya gitu. Nah, lalu yang ketiga, seluruh kebohongan di dunia ini itu arahnya menuju ke sana semua dia gitu. Karena dia bermakna spiritual tadi gitu. Begitu. Jadi dia sangat luas sekali apanya gitu. Kepentingannya gitu. Jadi sebenarnya jadi begini ya. Jadi perbedaan kaum bumi bulat dengan flat earther adalah kaum bumi bulat mereka telah mengkonsepnya sedemikian rupa sesuai apa mereka tadi, spiritualitas kepercayaan mereka tadi, mereka mengkonsepnya, lalu mereka membuatkan bukti-bukti ya, foto-foto, image ya, yang bisa direkayasa sedemikian rupa, bisa dibuat jadi gambar bergerak begitu. Lalu jadi mereka seperti itu begitu. Faktanya mereka di belakangan, lalu mereka meluncurkan roket katanya itu keluar angkasa. Padahal sebenarnya itu semua roketnya itu nggak pernah keluar angkasa, tapi jatuhnya ke arah lautan gitu, arah lautan gitu. Nah, jadi perbedaannya dengan kaum flat earther mereka harus mencari fakta dulu. Setelah mereka melihat fakta, baru mereka membandingkannya dengan apa yang diajarkan oleh kaum globalis tadi, bumi bulat tadi. Lalu mereka buat perbandingan. Loh, fakta yang kami dapatkan kok berbeda dengan apa yang diajarkan oleh sekolah gitu. Begitu. Jadi kaum flat earther pada dasarnya adalah opposite dari kaum globalis. Ngerti nggak artinya opposite? gimana tuh? Opposite itu artinya berseberangan gitu, berseberangan lawan Beroposisi gitu ya. Iya, oposisi langsung dari globalis gitu. Misalnya beginilah. Misalnya kaum globalis mengatakan ada yang dinamakan dengan black hole kan, lubang hitam yang ditelurkan oleh Stephen siapa namanya? Yang lupa siapa namanya? Agak lupa ya. Oh, Hawking. Stephen Hawking ya gitu. Uh. Dia menelurkan sebuah teori yang bernama black hole, lubang hitam gitu.
Setelah dia melahirkan teori itu, lalu mereka membuat apanya gitu kan, teropong NASA itu. Lalu mereka meneropong, oh iya betul ada black hole yang menyedot bintang-bintang begitu. Jadi mereka dari teori dulu, artinya mereka mengkonsepnya dahulu, gitu. Beda dengan kaum flat earther. Kaum flat earther nggak pernah mengkonsep sesuatu, tapi mereka menjawab ketika mereka menemukan sesuatu fakta, lalu mereka melihat, loh tapi kan faktanya begini gitu. Misalnya, contohnya begini. Kaum bumi bulat mengatakan matahari itu sangat jauh sekali, jaraknya 350 juta kilometer. Padahal aslinya dia nggak setinggi itu. Ya sebenarnya sangat gampang sekali saya bilang jangkau, belum pernah ada yang menjangkau ya. Tapi kalau kita lihat dari kamera para pilot yang jet, itu sebenarnya nggak terlalu jauh sekali gitu. Dan kita melihat bagaimana matahari itu di tengah-tengah awan, matahari di tengah-tengah awan. Ini mataharinya dia dikelilingi awan. Bagaimana bisa matahari dikelilingi awan? Padahal menurut kaum globalis, matahari itu 1 juta kali ukurannya lebih besar daripada bumi. Loh, kok dia bisa dikelilingi awan? Kan menjadi pertanyaan begitu. Faktanya matahari tidak sebesar itu. Itu faktanya ya. Tapi kaum globalis di sekolah mengatakan ukurannya 1 juta kali dari bumi gitu. Nah, jadi terjadi pertentangan tadi gitu. Nah, lalu mengapa, menjadi pertanyaan kembali kan, mengapa kaum globalis membesar-besarkan ukuran bumi? Mengapa kaum globalis membesar-besarkan ukuran bumi? Lalu kita kembali kepada sejarah. Ternyata lagi-lagi ada alasan unsur spiritual. Jadi di dalam paganisme, matahari itu adalah Tuhan mereka. Mereka menyebutnya sebagai Amun-Ra, dewa matahari, dewa terbesar di seluruh jagat raya. Jadi selalu ada unsur spiritual di sana. Itulah yang membedakan kaum globalis bumi bulat dengan flat earther tadi. Selalu ada unsur spiritual di dalam konsep teori kaum globalis. Dan masalahnya mereka mengajarkan itu di sekolah gitu. Iya. Unsur spiritual itu pasti yang jelas bertolak belakang dengan apa yang kita percaya ya, bertolak belakang selalu dengan Tuhan itu sendiri ya. Karena paganisme kan, gitu. Diputar balik kan. Bahkan dalam sejarah agama juga itu juga sangat banyak konspirasi. Betul. Pokoknya di dunia ini memang sangat banyak. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu yang mana benernya mana enggaknya. Jadi hanya beberapa orang mungkin yang bisa masuk ke sini untuk mengungkapkan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah ketika Yesus bangkit dari kuburan, apa yang dilakukan, konspirasi yang dilakukan oleh kaum Yahudi, kaum Farisi. Mereka mengatakan mayatnya bahwa ketika prajurit ini ketiduran, murid-murid Yesus datang untuk mencurinya. Dan Alkitab menyebutkan bahwa cerita ini dipercayai hingga saat ini. Itulah contoh konspirasi yang sangat jelas sekali. Benar-benar ya. Namanya udah pekerjaan simbolis ya. Jadi apa aja, hal kecil aja tuh bisa diputar balik. Nah, itu tadi ya, kalau tentang bumi datar, mungkin sampai ini dulu lah ya. Terus ada aku yang menarik tadi, aku mau juga kasih sama audiens ya, sebelum kita masuk kemari, aku sama Bang Speaker ini ada diskusi dikit ya tentang benua Antartika yang katanya juga ini termasuk dalam bagian konspirasi. Aku ada baca ada katanya piramida atau kehidupan yang disembunyikan, ada berhubungan dengan pangkalan Nazi, apalagi alien kok dapat segala macam. Coba ini kita bikin benang merahnya Bang, dipadatkan hubungannya dengan Nephilim, apalagi tadi ya. Oh ya tadi kan yang masalah yang konten tadi ada orang yang menemukan manusia raksasa di Antartika ya. Nah, terus orang ini katanya jadinya hilang. Itu kenapa sih? Kenapa coba? Kenapa itu? Jadi begini Kesya, yang bisa masuk ke Antartika itu hanya kaum masonik ya, kaum elit dunia gitu. Orang biasa nggak bisa gitu. Kalau mereka mencoba masuk ke sana, maka mereka siap-siap kehilangan nyawanya. Jadi gitu. Karena benua ini emang sengaja disembunyikan gitu ya? Dijaga sangat ketat, sangat ketat gitu. Nah jadi begini ya. Nggak terdeteksi pun katanya di Google Map ya?
dan nggak bisa Ya. dapat. Dan mereka sebenarnya menutup ketat informasi sebenarnya mengenai Antartika gitu. Yang diajarkan kepada kita di sekolah ya adalah kepalsuan, kebohongan besar, konspirasi. Mereka mengajarkan apa di sekolah mengenai Antartika? Yang mereka ajarkan adalah bahwa Antartika itu adalah sebuah benua kan, sebuah benua sama seperti Amerika, sama seperti Eropa, sama seperti Afrika, Asia gitu. Padahal aslinya Antartika tidak seperti itu. Antartika sebenarnya kurang tepat di dalam paradigma kita mengenai benua. Sebenarnya dia kurang tepat kalau disebut benua gitu. Karena apa? Karena Antartika sebenarnya itulah lingkaran yang menutupi seluruh map peta dunia kita, peta dunia modern kita ya, Asia, Afrika, Eropa, Australia, menutupi semua lingkaran gitu, lingkaran S gitu. Nah jadi kalau mereka menyebut bahwa terjadi perubahan iklim ya, benua-benua es mencair, itu semuanya bohong gitu. Itu seluruh Antartika itu gunung es itu sangat tinggi sekali gitu. Kalaupun ada yang mencair, itu bukan Antartikanya yang mencair, tetapi di daratan apa ya, di lautan-lautan yang lebih apalah gitu, yang suhunya agak hangat gitu. Misalnya, Anda pernah tahu nggak bahwa di Indonesia sendiri ada lautan yang isinya salju, es, Indonesia. Anda nggak pernah tahu kan bahwa di Indonesia sendiri ada yang lautannya es gitu. Nah, jadi mereka menyorot yang mencair itu adalah di lautan-lautan yang hangat, bukan di wilayah Antartikanya gitu, yang adalah gunung es. Itu kalau kita lihat lewat dari kamera pesawat, itu jauhnya berkilo-kilometer gitu. Bukan berkilo-kilometer, ratusan kilometer jauhnya, nggak terlihat gitu, nggak bisa dijangkau gitu, karena bertemu langit dengan tanah istilahnya begitu. Nah, jadi di Antartika ini itu dijaga ketat oleh seluruh bangsa-bangsa Eropa. Mereka menyebutnya sebagai apa ya, guard of galaxy, penjaga galaksi gitu. Mengapa? Karena di Antartika ini ada kehidupan yang tidak pernah kita pikirkan. Ada yang dinamakan dengan kelompok masyarakat Tartarian gitu, Tartarian. Ya, mereka nggak pernah mengajarkannya di sekolah bahwa ratusan tahun sebelum kita memasuki dunia modern, ternyata ada sekelompok masyarakat yang sudah mengenal teknologi lebih dahulu sebelum kita mengenal itu jauh gitu. Mereka sudah naik kendaraan Android ya, kendaraan Android. Mereka sudah naik kendaraan apa yang terbang gitu. Ya. Tunggu, aku potong sampai di sini dulu ya Bang ya. Ini mungkin cukup menarik ya. Ini cocok sama buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Jadi di situ juga ada dibahas di zaman dulu, di saat belum ada apa ya, hitung-hitungan, belum maju seperti sekarang ini, kok bisa mereka itu membangun piramida. Nah, dalam buku itu dibilang yang bantu itu katanya alien. Nah, mungkin kita ngerasa tabu dengan bahasa alien. Sebenarnya alien itu adalah iblis, bisa kita bilang ya. Itu adalah malaikat jatuh, kayak gitu. Coba lanjut Bang. Jadi begini ya, di sejarah peradaban kita ya, ada seorang jenius yang disengaja di-silent oleh globalis yang bernama Tesla gitu. Bahkan seluruh mahakaryanya dia itu dicuri oleh para tokoh-tokoh sejarah dunia, misalnya Thomas Alva Edison gitu kan, dan lain-lain. Orangnya pun dihilangkan kan? Betul. Nah, jadi bayangkan di tengah-tengah peradaban dunia kita yang sangat begitu apa ya, masih begitu kolot, belum ada listrik, lalu tiba-tiba orang ini sudah menciptakan listrik yang bisa ditransfer secara Bluetooth, wireless. Bayangkan. Bahkan sampai sekarang kita belum punya teknologi listrik yang bisa ditransfer secara Bluetooth atau wireless. Belum ada. Padahal dia udah berapa ratus tahun, ratusan tahun lalu sudah menciptakan itu. Dan dia menciptakan listrik gratis yang bisa dimiliki semua orang secara gratis gitu.
Saking mudahnya dia membuat itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Tesla bisa menciptakan itu semua di tengah-tengah peradaban yang masih sangat kolot? Nah, disinilah jawabannya tadi. Ternyata apa pengetahuan IT yang diajarkan kepada manusia di